Pernahkah kamu merasa kepalamu penuh dengan berbagai pikiran yang tidak ada habisnya? Seperti sebuah kaset yang terus berputar, memutar ulang skenario yang sama berulang kali. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa aku selalu memikirkan hal yang sama berulang kali? Atau, kenapa aku sulit mengambil keputusan karena merasa ragu? Jika kamu sering merasakan hal tersebut, maka inilah yang disebut dengan overthinking, yaitu sebuah kebiasaan yang tanpa kita sadari bisa mencuri kebahagiaan, menghambat langkah kita, dan bahkan membuat segalanya terasa lebih sulit dari yang seharusnya. Dalam video ini, kita akan membahas 3 teknik sederhana yang bisa kamu gunakan untuk mengatasi overthinking, sehingga kamu bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Sekarang, siapkah kamu untuk melepaskan beban pikiran dan mulai menjalani hidup dengan lebih tenang? Jika iya, mari kita mulai pembahasannya. 1. Teknik 5 second rule. Hentikan overthinking sebelum dimulai. Salah satu alasan utama kita terjebak dalam overthinking adalah karena kita memberi diri kita sendiri terlalu banyak waktu untuk berpikir. Coba bayangkan, kamu ingin berbicara dalam sebuah diskusi, tetapi dalam beberapa detik pertama, otakmu mulai memunculkan berbagai skenario seperti, bagaimana kalau yang aku katakan terdengar bodoh? Bagaimana kalau orang lain menertawakanku? Dan bagaimana kalau ada yang lebih pintar daripada aku? Hasilnya kamu memilih diam, dan kesempatan itu pun hilang. Nah, Sobat Saj, inilah yang dilakukan oleh overthinking. Ia akan menciptakan keraguan dan menahan kita dari bertindak. Jika kamu sering mengalaminya, maka solusinya adalah dengan menggunakan teknik 5 second rule, yaitu dengan menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, dan langsung bertindak. Cara kerjanya: ketika kamu mulai overthinking dan merasa ragu, maka mulailah dengan menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Lalu ambil tindakan. Teknik ini dikembangkan oleh Mel Robbins, seorang pakar pengembangan diri. Prinsipnya sederhana. Ketika kamu menghitung mundur, maka otakmu akan beralih dari mode berpikir ke mode bertindak. Dengan kata lain, kamu tidak memberi ruang bagi overthinking untuk mengambil kendali atas pilihanmu. Sekarang coba deh kamu pikirkan, berapa banyak kesempatan yang sudah hilang hanya karena kamu terlalu sibuk mempertimbangkan segala kemungkinan. Jika kamu sudah merasa banyak kehilangan kesempatan yang kamu miliki karena rasa ragumu, maka mulai sekarang coba gunakan teknik sederhana ini. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, lalu segera ambil tindakan. Dan jangan biarkan overthinking terus menghalangi langkahmu saat ini. 2. Teknik reframing. Ubah perspektif, ubah hidupmu. Kadang-kadang overthinking tidak hanya datang dari tindakan yang kita ragu untuk ambil saja, tetapi juga dari cara kita memproses suatu kejadian. Misalnya, kamu mengirim pesan kepada seseorang, tetapi mereka tidak segera membalas. Apa yang langsung terpikir di benakmu? Kebanyakan orang akan langsung berpikir, mungkin dia marah padaku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Dan dia pasti tidak tertarik berbicara denganku. Padahal, kita tidak ada bukti nyata yang mendukung pikiran tersebut. Nah, Sobat Saj, inilah yang disebut dengan kekuatan perspektif. Ketika kita mengasumsikan sesuatu dengan sudut pandang yang negatif, maka kita akan menciptakan kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Lalu, bagaimana caranya mengubah perspektif agar tidak terjebak dalam overthinking? Caranya adalah dengan menggunakan teknik reframing. Reframing adalah teknik mengubah cara pandang terhadap suatu situasi, peristiwa, atau masalah agar terlihat dari perspektif yang lebih positif atau konstruktif. Misalnya, alih-alih berpikir, dia pasti tidak tertarik berbicara denganku. Coba kamu ubah menjadi, mungkin dia sedang sibuk dan akan membalas nanti. Atau alih-alih berpikir, aku pasti gagal dalam wawancara ini. Coba kamu ubah menjadi, setidaknya ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah,
Dengan cara reframing ini, kamu bisa mengganti sudut pandang yang awalnya negatif atau membatasi, menjadi lebih memberdayakan dan membuka peluang baru. Jika kamu tertarik dengan cara ini, maka kamu bisa melatih reframing dengan bertanya pada dirimu sendiri dengan pertanyaan seperti, apakah pikiran negatif ini benar-benar didukung oleh fakta? Bisakah aku melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda? Dan jika sahabatku menghadapi hal yang sama, apa yang akan aku katakan padanya? Ketika kita mencoba melihat suatu masalah dari perspektif lain, kita cenderung akan lebih objektif dan tidak mudah terjebak dalam suatu pikiran negatif. Dengan menerapkan latihan reframing secara rutin, maka kamu bisa membiasakan dirimu untuk menilai sesuatu dengan lebih rasional dan tentunya positif. 3. Teknik grounding 5-4-3-2-1, kembali ke saat ini. Overthinking seringkali membawa kita ke masa lalu yang sudah berlalu atau masa depan yang belum terjadi. Kita terjebak dalam pikiran seperti, kenapa dulu aku tidak mengambil kesempatan itu? Bagaimana kalau aku gagal di masa depan? Dan apa yang akan terjadi jika aku membuat keputusan yang salah? Hasilnya, kita merasa cemas, gelisah, dan bahkan kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Untuk mengatasinya, maka gunakan teknik grounding 5-4-3-2-1 atau kembali ke saat ini dengan fokus pada apa yang ada di sekitarmu. Caranya, ketika kamu merasa overthinking mulai menguasai pikiranmu, fokuslah pada hal-hal yang ada di sekitarmu dengan cara sebagai berikut. 1. Sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat. Misalnya, meja, layar HP, jendela, buku, atau orang di sekitarmu. 2. Sebutkan 4 hal yang bisa kamu sentuh. Misalnya, pakaian yang kamu kenakan, kursi tempatmu duduk, atau benda di dekatmu. 3. Sebutkan 3 hal yang bisa kamu dengar. Misalnya, suara kipas angin, suara burung di luar, atau suara ketikan keyboard. 4. Sebutkan 2 hal yang bisa kamu cium baunya. Misalnya, aroma kopi atau bau parfum yang kamu kenakan. 5. Sebutkan 1 hal yang bisa kamu rasakan. Misalnya, suhu udara atau perasaan tenang saat menarik napas. Teknik ini sangat efektif karena membantu otakmu kembali ke saat ini. Saat kamu fokus pada hal-hal nyata di sekitarmu, pikiranmu akan lebih stabil dan tidak lagi terjebak dalam kecemasan yang tidak perlu. Jadi, dengan menerapkan teknik 5 second rule, reframing, dan grounding 5, 4, 3, 2, 1, kamu bisa mulai mengendalikan overthinking dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Tapi ingatlah, mengetahui teknik ini saja tidak cukup ya Sobat Saj. Kamu harus mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena semakin sering kamu melatihnya, maka semakin kuat pula kamu dalam menghadapi overthinkingmu. Jadi sekarang kita sudah memahami bahwa overthinking bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang berulang-ulang, menciptakan kekhawatiran yang tidak perlu, dan akhirnya kehilangan banyak kesempatan berharga dalam hidup ini. Tapi, dengan 3 teknik sederhana yang telah kita bahas tadi, kamu bisa mulai mengambil kendali atas pikiranmu. Mengatasi overthinking bukanlah sesuatu yang bisa diubah dalam semalam. Ini adalah proses. Tapi, jika kamu mulai menerapkan teknik-teknik ini sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan merasakan perubahan yang nyata. Bayangkan bagaimana hidupmu jika kamu tidak lagi terjebak dalam pikiran berlebihan. Kamu mungkin akan lebih berani mengambil keputusan. Kamu mungkin akan lebih menikmati momen tanpa rasa cemas berlebihan. Dan bahkan kamu mungkin akan lebih percaya diri lagi dalam setiap langkah yang kamu ambil. Jika semua hal itu terjadi pada hidupmu, bukankah itu akan menjadi kehidupan yang lebih tenang dan bahagia kan? Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap untuk mulai mengubah cara berpikirmu? Jawabannya ada pada dirimu. Sekarang setelah kamu memahami cara menghentikan overthinking, saatnya untuk mengambil tindakan.
Mulai dari sekarang, coba terapkan salah satu teknik yang sudah kita bahas hari ini. Apakah itu teknik 5 second rule, reframing, atau grounding 5, 4, 3, 2, 1? Pilih satu dan langsung praktekkan dalam kehidupan sehari-harimu. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar tentang overthinking yang pernah menghambat hidupmu dan teknik mana yang menurutmu paling efektif untuk dicoba. Jangan lupa like and share video ini ke teman atau keluarga yang juga sering mengalami overthinking. Siapa tahu teknik ini bisa membantu mereka juga. Subscribe ke channel Raja Sach dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena kita akan terus membahas tips pengembangan diri, mindset, dan motivasi hidup yang bisa membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat, perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Jangan hanya mendengarkan, tapi mulailah bertindak. Kendalikan pikiranmu dan ubah hidupmu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.